Naon? Babaturana Bapak Aki. Pan zaman baheula mah aya salapan dewa anu ngajagaan ieu bumi. Bumi Nusantara. Ya iya tadi. Naon Ki? 2 kali Aki ngieun petasan. Carita si Kidul. Kan tadi mah eueuh. Yang tadi Ki. 2 kalinya. Iya. Aki carita di eta Dasar naon Ki? eta si Kidul. Pasukan Nana. Gitu Ki ya. Ya kan nggak ngomong Ki Jarot, saya ngomong si bungsu gitu. Karena kan Aki anak bungsu. Pan kamari mana geus ngomong. Oke, Aki dibere julukan Oh si bungsu. si bungsu. Heeh. Asup kepikiran Aki. Mana geus ngomong. Oke, jadi itu si bungsu. Aki balik deui. Terus bingung saya Ki mau nyebut apa jadinya. Ulah ngomong harapan Aki. Ngomong ke Aki eueuh. Oh gitu ya. Karena apa namanya Ki Jarot ini yang katanya dulu pernah ikut dengan Prabu Siliwangi yang pernah bersemayam dari salah satu pusakanya itu. Dan pusaka itu disimpan sama Prabu Siliwangi di kawah. Di Kawah Ratu atau kawah ini disimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Sahabat syiar yang berbahagia, dalam tayangan yang lalu diceritakan tentang dialog antara Ki Jarot dengan beberapa kru dari Syiar Dalam Gelap. Kita coba ambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam dialog tersebut. Nah, dalam tayangan ini kami mencoba untuk berdialog dengan Kang Denny selaku juru pelihara lokasi tersebut, yaitu lokasi Arca Domas atau situs Cibalai. Memang masih banyak cerita yang masih terkubur dan masih banyak pula peninggalan-peninggalan yang belum terangkat ke permukaan. Namun kehadiran Ki Jarot dalam dialog kami dengan Kang Denny sedikit banyaknya memberikan satu wawasan tentang misteri kehidupan masa lalu di lokasi Arca Domas. Baiklah sahabat syiar yang berbahagia, seperti apa kisahnya? Selamat menyaksikan. Mak, Dinda kelihatan damang. Damang alhamdulillah Ki. Tadi ker Nih, ah? sare. Ah kata siapa sare Ki? Saya jalan-jalan Ki, tadi ada ngajak Eta 7 putri. mawa budak halus eta. Halus ya? Saha? Si Levi. Lepi. Oh Lepi. Ajakan we. Nemu itu Ki. Manggi. Manggi di mana? Jadi saya pernah ada acara ruqyah Ki. Dia minta di ruqyah. Ruqyah masal Ki. Duduk di pojokan aja Ki. Sambil Sare. merem Ki, matanya ditutup sambil mual-mual Ki. Amun jami nu salat Jumat ge amun geus di pojokan. Sarare. Kalau Levi mah enggak Ki. Enggak akan tidur dia Ki. Insyaallah. Heuh nya. Karakunya. Amun geus di pojokan mah anu khotbahna ka mana? Iya. Ki, saya pengen tahu nih Ki, tempat ini. Tempat ini sebenarnya apa sih Ki? Ini kebetulan kita juga ada Kang Denny sebagai juru pelihara di sini Ki. Yuk. Keur bareto. Ieu mah. Ki, ngabodornya. Ulah percaya. Oh, nggak usah percaya. Geus, amun henteu mah tanggung geus. Yeu. Tempatna. Naon teh? Kerajaan Prabu
Pajajaran ya Sunda Pakuan anu di Bogor. Ah, di Bogor. Nah, boga ieu non eta teh anu kos Quran. Oh, kitab suci gitu maksudnya Ki. Eta kitabna si Prabu Terus? nami kitabna tah nya Hayang Salaka Domas. Loh, itu mah yang tadi saya sebut Ki. Anya. Aki Geus ngomong nya enggak satu. Ulah nanya ka Aki. Amun geus nya. enggak, tadi saya lagi tukar pikiran dengan Kang Denny. Aki denger tadi saya ini nyontek sama saya Aki. Aki nyontek. Iya. Aki mah keur di Karawang. Kakara ge indit. Mane ngageroat di lokali. Dijarot. Dijarot. Orang si bodas. Bisa. Digeroan deui eta. Sujang. Balikan deui. Terus urusan di Karawang kumaha? Kajeun weh. Ditinggalin. Balik deui ka dieu. Aduh. Jadi dia bukan dengar dari saya itu Ki tadi. Saya kan Kayak sebut. eta naon kitabna teh kayak 800. Iya, Domas itu kalau nggak salah artinya 800 ya. 800 ya. 800. 800. Unggal tahun dicokot, unggal tahun dicokot. Tapi ka beakna terus dibawa ieu naon teh ku kurilingan. Ku Pajajaran di naon disakralkeun, Diarak gitu Ki. diarak. Itu Domas itu maksud 800 apa itu? Kalau di sini 800 harusnya ada 800 patung, Pak. Oh, 800 patung. 800 arca harusnya. Arca ya. Iya, 800 Yang udah arca. ditemukan? Nggak ada di sini. Lah, berarti bukan arca itu Bukan berarti. arca. Cuman kayak bentuk muka doang di dalam tuh ada Oh, dua muka, batunya. ada batu berbentuk wajah bentuk lah wajah. itu ya. Cuman memang bukan pahatan patung kayak kepala ya, kayak guratan Iya, ya. kayak guratan ya. Guratan kalau diperhatiin emang kayak wajah. Kalau yang di Arca Domas yang aslinya adanya di Megamendung Pasir Muncang. Hmm, Itu bentuknya kayak bentuk patung bener ada. Megamendung. Naon Pasir yang Muncang. batu-batu kos kieu aya 3. Ngabentukna tadi geus ngomong tah ka barudak mane keur eueuh. Naon nempo peta Nusantara geus encan. Gus, tos. Bentukna kumaha? Segitiga. Sarwanya. Saru. Apaan nih? Aneh nggak tahu nih. Maksudnya gimana itu? Amun ieu mah cerita ngabodornya. Di dieu hiji. Engke tadi si Endra nanya Gunung Padang. Oh, Aya. Engke amun hayang nempo nu hiji deui aya. Di Gunung Sanggabuana di Karawang. Aya batu kos. emang kieu. ada Gunung Sanggabuana? Ada buat Kerawang. Kerawang? Tinggi di Kerawang. 1265 1265. MDPL. Ane geus ka ditu. Terus 2 kali Ki. Aya batu kos kieu. Aya. Eta. Aya tapak sukuna ongko. Tah, Anu hiji di Bongkok, anu hiji di Sanggabuana. tanyaan we. Eta budak Kakinya siapa itu Ki? nanda anak Hmm. sukuna Hmm. Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pamanarasa. Jadi artina naon? Ngieun segitiga. Amun katurunana Prabu Siliwangi boga tai lalat ngabentuk segitiga. Maneh aya nya, Cak? Enggak ada Ki. Satu Ki, saya nih sini satu. Dina ieu geuning. Ini satu Ki. Tadina ieu Leher. hiji dua. Saya emang nggak ngelihat Ki, nggak bisa ngelihat leher. Gimana empok tah? Oh gitu, teh lalat bentuk segitiga. Jadi Domas itu sebenarnya bukan 800 patung kalau menurut Aki ya. Tapi 800 syair atau kalau kita ayat mungkin itu. Begitu Ki? Oh, eta. Iya. Cuma tetap aja karena informasi ini nggak ada bukti, Nggak ada bukti. prasastinya, Prasasti. nggak bisa kita jadikan sandaran kebenaran gitu. Karena sandaran kebenaran kita memang dari prasasti yang ditinggalkan, dari tulisan-tulisan. Prabu. Eta Sri Baduga Maharaja keur moksana di mana? Nanya ke siapa Ki? Oh, sugan hayang nu nyaho amun embung mah nyaho geus. Saya nggak tahu Ki di mana kira-kira ya. Di mana Ki? Di hutan Sancang Ki. Sancang. Lain eta mah petilasan.
Terus di mana dong Ki? Tuh di luhur. Ada apa di luhur? Ya gunung. Iya Gunung Salak. Ayeuna Hmm. aker bareto malain Gunung Salak namina mah. Gunung apa Gunung Ki? Salaka. Gunung Salaka. Oh jadi salak itu diambil Di luhur teh dari aya kawah. Ah. Kawahna kawah raja. Pelebadi itu deui kawah ratu. Prabu. Wong sana di luhur. Itu yang saya ngomong tadi Ki. Mana ngomong di? Atuh. Gua nanya ke Aki. Aki emang bodor aja. Payah Aki nih infonya. Masa sama sama saya infonya? Mana menang ti saha? Hah? Harus saya cerita Ki. Yang cari tahu ente naon. Ah yang bener Ki. Nanti Aki marah kalau saya cerita. Moal da moal pundung. Mal pundung. Moal. Yang cerita Bapak Aki. Bapak Aki ulah cerita tuh. Dan tadi katanya sudah cerita. Kan kabehanana nyahona Bapak Aki. Coyo Menggolo. Nah, lu. Bukan Ki. Emang lain. Ketahuan ya. Ketahuan. Aing mah. Gak boleh bohong atuh Ki. Bodor. Iya mah. Cerita ngabodor we nya. Aki kan di tak di Tendena di Gunung Galunggung. Ya betul. Yang lawu. Yang lawu teh Coyo Menggolo aslina. Iya. Geus lah kajeun naon lah. Kasih ujang. Entong pundung atuh Ki. Wow. Eta kakak pertama Aki, Oh Joyo Menggolo. anu kedua Joyo Wiseso, Nah, anu di Alas Purwo. iya betul. Yang ketiga Aki. Aki Rahyang Jaya Dharma. Aki boga guru di Galunggung. Iya. Nyaho di namina. Boleh Ki, siapa Ki? Sahyang Brojo Darmo. Oh, Braja Dharma ya. Sang Hyang dia Ki ya. Eta teh naon babaturana Bapak Aki pan zaman baheula mah aya salapan dewa anu ngajagaan ieu bumi bumi Nusantara. Salah satunya Bapak Aki. Suka ketemu Bapak Aki. Teu meunang. Aki ge langsung disumputkeun. Gitu Ki. Amun kanyahoan Eh, Aki kakarak lahir ge geus dipehan Dipaehan. ku eta anu nguasaan di laut. Siapa itu Ki? Pan maneh nyaho mun di laut teh saha? Iya Ki. Si Kidul. Si Kidul. Aki mah nyebutna si Kidul, musuh Aki eta mah. Masya Allah. Amun Aki geus pinuh hayang Aki gelut jeung manehna. Gelut jeung Si Kidul. Ratu Kidul. Ratu Pantai Selatan. Eta pokoknya mah Aki mah nyebutna si Kidul. Tapi Aki ini anak nomor 4 Ki, bukan nomor 3. Aki nomor 4. Aki nomor 4. Ada nomor 3 Ki. Aki pasti belum tahu. Saha? Oh, saya udah tahu. Saya yang nyeritain saya Bapak Aki. Dua hiji gini kan. Saya mau tahu semua sejarah Aki. Tapi yang menceritakan saya bukan Bapak Aki. Karena Bapak Aki dia sempat menyembunyikan lah jati dirinya gitu. Tapi kalau saya sebut nanti nggak ini. Bapak Aki ulah di dia. Di mana Ki? Anu aman mah di ditu. Di mana Ki? Ka Alas Purwo. Alas Purwo. Aman. Kan palebadituna deui Gunung Lawu. Aki Iya. jagaan. Namun aya nu nyerang Aki. Hiji lawan 3.
eleh ieu mah. Gitu Ki. Berarti Aki nggak berani 1 lawan 1. Encan iya aki mah. Hah? Eleh keneh. Oh, masih kalah. Cikidul mah. Berarti Wah, hebat ya ngadenge Cikidul ya. di dieu mah. Cikidul berarti hebat itu. Ya hebat bangsa maneh. Geus mangkat haji ge nyembah eta. Loba pan? Ah, yang bener Ki. Loba. 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 Anu geus mangkat jadi haji, Mm-mm. nu geus mangkat naon nu awewe teh hajahnya. Amun boga kelebihan Indrasina jeung si Kidul Oh, bari Cikidul. ngadoa ka Gusti Allah hiji deui ngadoana ka si Kidul Maksudnya minta keselamatan, minta rezeki. nu ayat kamari peh maneh inget keneh pan Ayat yang mana tuh Ki? anu kamari nu keur di si engkong Hmm. eta pan geus minta pertolongan ka Gusti Allah minta pertolongan deui ka bangsa Aki Bahasa jin nih Ki. pan si Kidul ge jin Oh, Cikidul itu jin Ki ya. Tapi banyak yang ngaku anaknya, cucunya, terus apa namanya, muridnya. eta otakna geus diputer Masya Allah. maneh ngaku we incuna ieu yang lau pasti Incuno. percaya Masa kakek saya jin Ki? tah Kakek saya mah eta. manusia Ki. Usman bin Idris dan Salim bin Said Bawazir. Itu kakek saya. amun manusia ngomong si Kidul keturunan anak berarti gelot tuh Gelo nggak Tekang? Aduh. Gelo mah Kan enggak sih, manusia. cuman mungkin dia belum tahu ilmunya Ki. Kalau kita nggak boleh menyandarkan nasab kepada jin, apalagi dijadikan sebagai kebanggaan. Wah itu dosanya double Ki. Nasab kita ya kepada bapak kita, kakek kita, buyut kita, gitu nasab kita. sarua jeung iya budak ge teu nyaho da nasabna Oh gitu. Padahal, Aki nggak. geus nyaho Oh gitu. Oh nggak usah disebut lah Ki. Dianya juga nggak denger Ki. teu ngadenge nya Enggak. Cuman bisa lihat ininya tayangannya nanti Ki. iya budak ge sarua jeung maneh boga kailala tilu Wah. ngabentuk segitiga oke kita Nggak ada Ki. ieu we Nggak ada. kita teangan Mana nggak ada Ki. eueuh ieu mah eueuh Oh, kita buka ieuna tah apa? aya Celanana buka. ieu baju Oh baju. Lepi seneng banget ketawanya. Paling Budak. kencang. ieu budak ke non ka handap nanya ninina ti bapana kan ini tepi ka handap ka Nyai Mertasinga Oh, yang Mertasinga apa Nyai Mertasinga? Nyai anakna Wala Sungsang Oh, Cirebon berarti Ki. kan ieu budak bapana di Karawang Iya, Kerawang. Iya, bapaknya Sadi orang Kerawang. Tapi jalurnya Walang kudu Sungsang. jagaan Jaga naon Ki? jagaan Dah Allah yang jaga Ki, nggak perlu saya. aneh kudu nasehatan Nah, kalau nasehatin mungkin iya. pan ieu mah hampurannya ngomong ka maneh kan katurunan Cirebon mah boga pamajikan anak raloba Oh, betul. Cirebon. bapana ieu ge geus sabaraha kali Terus Sadi juga. amun maneh nasehatan mah jagaan weh Enggak. godaanana eta Awewe. jagaan ku maneh Susah Ki. Jagain namanya laki-laki Ki. Susah. Iya. Paling saya suruh mingkem aja Ki. Iya Ki. Biar mingkem. mingkem kos kieu nya Oh, gitu Ki. Iya Ki. Kalau udah mingkem kan nggak bisa ngomong. Nggak bisa bekokok. Udah Ki, jangan cerita. Saya mau nanya sama Kang Denny nih. Jadi Kang Denny tugas jadi juru pelihara udah berapa lama Kang? Aki Sini mangkat heula 2000. Ya jangan di sini dulu Ki, dengerin Ki. di dieu unggul Iya.
2005 kan ini mulai. 2005 ya. 2005. Alhamdulillah 2012 ada perhatian juga dari pemerintah. Kang Denny udah diangkat jadi. Masya Allah, alhamdulillah. Syukurillah. Dari sebelum Kang Denny, bapak atau kakek dulu. Kakek ya, yang kakek. Ini juru pelihara ini ya. Juru kuncinya kakek dulu. Terus saya pernah dengar juga katanya dulu-dulunya itu banyak orang-orang Belanda yang ke sini atau yang pertama kali menemukan gitu. Ya, kalau dari hasil penelitian itu dari buku itu pertama kali ditemukan tahun 1914 itu oleh Belanda. Oh, 1914 ya. Ada datanya dari Belanda katanya. Dari Belanda ya. Dari Belanda. Terus masyarakat sini tahu sejak tahun 70-an. Tahun 70-an. Iya, kakek ya kalau nggak salah tadi Kang Denny cerita ya. Di sini kan bercocok tanam, Pak. Padi kering. Padi kering. Padi kering, ternyata pas di kupas sebelah itu ada bentuk kayak bentuk makam katanya tuh. Pas dikupas sedikit-sedikit, udah kakek pulang, malamnya ada yang datang katanya tuh. Dalam mimpi. Dalam mimpi ada sosok kakek-kakek juga ke. Bongkok nggak kakek-kakeknya? Nggak tahu tuh, cuman wah, lihatnya kakek-kakek gitu. Curiga juga. Ini kakeknya Kang Denny pernah dimimpiin sama kakek-kakek. Akina. Akinya Kang Denny. Aki waktu itu. Sugan. Nah. Terus katanya itu jangan dirobah-robah, itu harus dibersihin katanya. Itu salah satu peninggalan karuhun urang gitu bahasa Sundanya gitu. Karuhun yang di sini gitu ya. Masya Allah. Jadi memang lokasi ini banyak menyimpan misteri sejarah sebenarnya ya. Terutama terhadap penduduk-penduduk asli wilayah sini lah gitu. Nah, ini pernah dengar tentang cerita tentang ini nggak, Kerajaan Salakanegara? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Nah, lantas gimana dari pemerintah, lokasi ini akan diperluas penggaliannya untuk dicari tahu lebih dalam lagi apakah masih ada sisa-sisa sejarah yang masih terkubur di tempat ini nggak kira-kira? Ini rencana sih 2000 berapa tuh? Sekarang kan 2020 ya, 2020 hiji itu rencana kan kalau misalkan ada situs penemuan baru mau dikupas lagi, mau dikupas lagi ya. Karena memang kalau menurut saya ini masih banyak, ini masih sebagian kecil lah gitu loh. Ini kan yang pas Kang Denny lagi nganter tamu, misalkan ya lagi mandu, itu masih ada 4 lagi situs. Tapi belum kebuka semua nih. Ada 4 lagi yang belum dikupas. Di lokasi sini? Iya, lokasi sini, area sini. Nggak jauh sih dari sini. Nggak jauh ya? Ya mudah-mudahan bisa keungkap. Sehingga kita bisa mempelajari kehidupan moyang kita dulunya itu seperti apa gitu. Ya tetap kita harus lestarikan, harus tetap kita jaga lah begitu. Cuman memang yang saya menarik nih begini ya, kata-kata arca domas ya, padahal arcanya itu nggak ada. Iya, nggak ada. Kang Denny tahu nggak sih asal muasal dinamakan arcanya itu dari mana gitu? Kalau dari lihat itu mah, itu yang tadi disebutin batunya kayak bentuk muka di dalam. Jadi sandarannya kepada itu ya? Sandarannya. Sebab saya lihat kan rata-rata di sini batunya batu datar semua ya. Batu-batu. Cuman ada bergaris-garis yang berwujud batu, bentuk muka. Bentuk wajah. Terus tentang apa namanya yang datang ke sini nih Kang, ini siapa aja sih yang biasa datang ke sini? Apakah memang orang biasa yang pengen ngelihat alam atau memang ada unsur-unsur dari padepokan atau dari kepercayaan-kepercayaan tertentu yang datang ke lokasi ini gitu? Ya, dari tamu-tamu yang datang. Banyak sih yang ke sini, yang dari padepokan, yang untuk apa? Tadabur alam. Tadabur alam. Ya, banyak yang pengen lihat, katanya di situs Arca Domas itu ada bentuk apa batu gores katanya sebelah mana Kang. Oh, diunjukin gitu ya. Di batunya kayak bentuk burung Raja Wali. Di punggungnya itu ada goresan. Gitu. Kalau masyarakat di sini sebutannya urat batu. Urat batu ya. Urat batu. Kalau dari kepercayaan lain misalnya seperti Sunda Wiwitan atau Buhun atau dari kalangan etnik lah, ada juga yang suka datang. Ada juga ya. Iya, ada juga. Sebab ini kalau menurut saya kan memang warisan budaya Sunda bener-bener di sini. Istilahnya asal muasal orang Sunda itu ya seperti ini kepercayaannya gitu loh. Apalagi kan sebentar lagi nih Mulud ya, beberapa minggu lagi biasanya pada kumpul di sini tanggal 14-nya pada ngabungbang ya. Ngabungbang itu apa tuh? Biasa mandi malam di sini. Mandi malam. Nah, di sini kan ada air kehuripan. Sebelah sini kurang lebih dari 30 meter lah dari sini. Kalau ulah dari sini biasanya ke atas ke Taman Suridari. Udah dari Taman Suridari itu mandi lagi di apa namanya tuh Curug Pelangi di atas. Curug Pelangi. Curug Pelangi di atas.
Oh, itu terjadi tiap mulut. Iya, tiap mulut. Orangnya aja yang mandi. Orangnya mandi. Orangnya ya. Orangnya mandi. Nggak ada mandiin pusaka atau apa? Ada gitu? sih, ada yang juga. bawa juga pusaka ke sini, yang bawa kujang, misalkan dia keris ya. Jika zaman-zaman dulu dipandiin di sini. Oh gitu. Pakai air itu, air kehuripan atau air kejayaan. Nah, terus yang selanjutnya nih Kang. Tempat ini nih, kalau menurut Kang Denny, tadi kan versi Ki Jarot itu. Ya. Ada nggak sih hubungan dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda Pakuan ini? Di sini ada juga sih. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Soalnya kan ini dari nggak terlepas ya. Ini kan dari masa persejarah, masa Pajajaran juga sampai sekarang juga tempat ini terus digunakan. Terus digunakan. Ya, terus ya. digunakan. Jadi sebenarnya Pajajaran itu bukan awal ya, bukan bukan awal tempat ini Iya. apa namanya dibangun atau dipakai, tetapi Iya. sebelum Pajajaran Sebelum pun Pajajaran udah tempat ini sudah ada begitu ya. Sebutan masyarakat di sini katanya Patilasan yang Perlu Siliwangi katanya. Oh, Patilasan gitu. umumnya. Ha-ha, Dikarenakan masyarakat itu nggak tahu ke situnya. Iya, Udah iya. ribuan tahun. Karena memang istilahnya sebagai pengguna terakhir lah Pengguna mungkin terakhir. kerajaan Pajajaran ini ya. Setelah Pajajaran kan setelah dikuasai sama Banten udah langsung nggak ada lagi aktivitas ya. Udah nggak ada lagi. Sehingga terkubur pada waktu itu dan ditemukan 1914 itu ya. Oke, alhamdulillah. Ki, ada yang mau diomongin nggak Ki? Kok tidur Ki? Kak, Aki? aki, Ah, untuk sare, itu merem matanya. kera aya iya tadi. Naon Ki? 2 kali aki ngian petasan. Cerita si Kidul. Kan tadi mah eueuh, Yang tadi Ki. Yang di 2 sana. kalinya. Heeh. Aki cerita di eta. Dasar, Dasar naon Ki? eta si Kidul. Pasukan Nana. Gitu Ki ya. Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita bahaslah itu Ki, karena ini juga menarik. Jadi Aki tuh memang tinggalnya di sini Ki, di Kawah Ratu atau apa tadi tuh ada Curug Pelangi, ada Sriwidari. Ciwidari Di mana Aki tinggal Ki? ada yang di atas Sampai tuh mana lagi. kaluhur Enggak, saya nggak mau ke sana Ki. di Kawah Raja. Siapa itu? Aki Masya Allah. Kan panas Ki di situ Ki. pan aki mah di eta. Ti api. Ya heeh, Gunung Galunggung lebih panas Ki. Kawahnya Ki. panasan itu ieu mah. Pokoknya mun dijagaan mah. Wow, Aki tinggal sama siapa Ki di sana Ki? Apa Aki juga punya keluarga, punya anak, cucu? aya Ada Ki. tapi geus ada rindit kabeh. Loh, kok bisa Ki? Aki mah duaan Jeung si? jeung si Bodas. Pan si Bodas teh ngkewe manehna nu cerita amun hayang nyaho mah. Menangna si Prabu, menang si Bodas di mana? Pan loba anu ngaku-ngaku si Bodas. Iya banyak Ki. Bodas sarua boga anak-anakna. Tah, pan Naon Ki? Geluduk. Biasa kalau hujan mah ada geledek Ki, nggak aneh Ki. eta naon namina tadi? Geluduk, Petasan. geledek, Tir. petir. Aki belajar ilmu petir ya Ki. Pan Bapak Aki ieu nanya Eh, ulah namina Dewa Angin. Terus? Nyaho deui. Iya. Kewe ah. Lah, Setengah-setengah. Ada 4 tuh Ki. Aki terus eleh ieu. 1 udah tadi. Ayo opat. Kok dewa Dapat naon? angin? Yang tadi Ki. Nu tadi Nya. naon? Itu da Ban jadi. maknya. Ya, Ki masa lupa. Tadi yang nikah cuma lupa teman. Terus kalau itu Braja Dharma itu siapa tuh Ki? Eta teh guru Aki Ah, anu ngajaran Aki ngajarin apa itu? ilmu Ilmu apa Ki? ilmu iya we nyieun petasan Saya kan nyieun kata lampungan Braja itu kan artinya halilintar Ki, petir Ki. heeh nyieun petasan Aki diajaran anak. Oh jadi Aki bisa bikin petasan Ki. Pan kamari geus di kota Kehet perbatasan anak Oh gitu Ki. Tapi gara-gara itu di non di Garut pan kamari
di Garut hampurannya kayak bencananya. Iya, pamengput ki, Pamengput. Oh ya banjir. banjir. Lain karena aki, lain karena faktor alam. Faktor alam ya. Gunung dinginkeun lahan. Tanahna cai henteu nampung. Longsor kabeh. Iya Ki. Tapi kan halilintar itu salah satu tanda kebesaran Allah itu Ki. Intinya kan itu Ki. Iya Ki. Gak ada makhluk yang bisa mengendalikan petir Ki. Mana gitu bisa pan? Gak bisa Ki saya Ki. Aki gitu bisa. Tapi saya bisa panggil Ki, ada petir Ki. Benar Ki? Coba. Hah? Cobaan. Coba ya. Kita tunggu setengah jam. Gila tuh. Iya kan proses ilmunya seperti itu Ki. Tunggu setengah jam. Ayo Tir. Jangan bikin malu Tir. Bahasa mana ya lu bisa gitu? Hah? Aya nu ngaku nya. Ada yang aku bisa ini segala macam, manggil petir ini segala macam. Cuman hakikatnya itu kekuasaan Allah. Kalau toh ada makhluk yang Allah berikan kemampuan itu hanya sebagai kecil aja, sebagian kecil. Hah? Petir. Kemana datangnya? Gurinya. Udah nggak bunyi ya? Amunisinya kurang kayaknya tuh. Gitu Ki sebenarnya. Tuh kan Ki. Iya kan? Bisa kan? Tapi setengah jam. Petir mah gampang Ki. Kalau petir mah bisa saya juga. Asal hujan. Gitu Ki jadinya Ki. Dan hakikatnya itu semua itu ujian buat makhluk itu. Ketika Allah berikan kepercayaan, kelebihan gitu. Allah berikan ilmu gitu. Ada yang bisa manggil hujan, ngusir hujan gitu. Ya semua nggak jauh campur tangan makhluk lah seperti Aki itu. Disitulah ujian keimanan kita sebenarnya Ki. Iya, kita lebih yakin dengan kekuasaan Allah atau kekuasaan makhluk. Itu Ki. Betul Ki. Ki nanti saya habis maghrib mau ada pengajian nih Ki. Ikut nggak? Dia tak di luhur. Insya Allah musola. Ya, hayu we aki teh kemana-mana. Nah katanya mau ke Kerawang tadi bilang. Amun kayak kadi itu mana geroan deui, balik deui. Jalan-jalan ki. Tapi kalau dari Kerawang ke sini berapa lama sih Aki bisa sampai? Ngalangkahna Heeh. 1 2 3 4 Lewat kota Kehet dong berarti Ki. Henteu. Oh enggak. Kapan tadi geus ngomong. Geus nempo petanya. Lewat kota Kehet tuh. Eta. Oh gitu Ki ya, Masya Allah. Tuh kan Ki, waduh, di stop apa enggak nih Ki? Nanti bunyi-bunyi terus nih Ki. Kajen. Lain aki eta mah. 9 langkah ya. 1, 2, berarti kurang lebih 9 detik. Iya Ki, nyampe sini ya. Masya Allah. Ka tempat Kerawang. lanjut aki Lau. tahu. Aya 88. Langkah nak. Berarti 1 menit lebih lah ya. Kayak mana yang kali itu? Ke Lawu belum ada rencana, tapi insya Allah kalau Allah takdirkan ke sana, saya ke sana. Saya hanya mengikuti air mengalir aja Ki. Aki aya di dieu eureun enggak? Eureun naon? Eta. Apa? Hujan? Masih Ki. Masih ada Ki. Gerimis. Gitu Ki. Aki menang tuh kali itu. Sakedeung moal lila. Tapi ulah digeroan. Enggak, saya paling nyebut bungsu gitu, si bungsu gitu aja. Tuh. Mana ngomong harapan Aki. Ya kan nggak ngomong Ki Jarot, saya ngomong si bungsu gitu. Karena kan Aki anak bungsu. Pan kamari mana geus ngomong. Kayak Aki dibere julukan Oh si bungsu. si bungsu. Heeh. Asup kepikiran Aki. Mana geus ngomong. Kayak tapi itu
si bungsu aki balik deui. Terus bingung saya Ki mau nyebut apa jadinya. Ulah ngomong harapan aki. Ngomong ke aki eueuh. Oh gitu ya. Bolehlah nanti saya coba kondisikan Ki. Saya nggak akan manggil Ki Jarot, saya nggak akan manggil bungsu. Pakai kode aja, kaji. Hah? Bisa tuh, saya panggil KJ aja. Tilu Ada 3 julukan. ngomong deui. Aki tutup kuping deh kalau gitu. Ya, saya sebut Aki tutup kuping. Indit heula. Iya. Jadi gitu Ki, insya Allah. Ada pertanyaan nggak buat Kang Denny tentang lokasi ini? Menang indit ayeuna Boleh. Insya Allah. kayak amun nyaho tentang hirupna si bodas nanya ka manehna ulah nanya ka aki. Bising salam kena. Manggil si bodas gitu. Amun hayang nyaho Nah, nanti ngamuk lagi Ki. moal. Moal. Ka maneh mah moal. Hah? Boleh. Menarik lah. Kayak geroan ku maneh. Geroan naon? Si bodas. Ah gitu. Gitu. Pakai injak kaki nggak Ki? Pukul ke bumi 3 kali. Ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Maneh ngegeroan aki nginjek bumi teu? Enggak. Naon? Tatakolan teu? Enggak, biasanya kan orang gitu Ki, ada bumi itu dihentakkan. Bisa pakai kaki, bisa pakai tangan atau pakai benda-benda lain, tongkat. Ditakol-takol gitu. Oh, ditakol-takol bumi nah. Eta mah ngarangan manehna sorangan. Maneh ngegeroan aki nginjek-nginjek bumi teu? Enggak Ki. Tatakolan teu? Enggak. Tiba nyebul hungkul kan? Iya. Nah, itu yang susah tuh Ki. Nyebut aja bisa datang. Bingung saya jadinya. Da maneh katurunana. Iya, Iya saha. si Prabu. Kan Enggak lah. kamari geus carita. Iya. Kamari maneh geus ka ditu. Kerja singa. Geus, Udah Ki. geus. Naon manggih jeung indung manehnya. Iya tiap hari kalau indung mah. Aki dingieun ceurik. Oh iya Ki. Masya Allah. Oke Ki, ini insya Allah ini udah mau maghrib. Kita mau persiapan sholat maghrib. Insya Allah nanti kita lanjut lagi Ki. Ya Ki ya? Geus ya. Nges. Ki, mangkat Oke. heula. Oke Ki. Moal lila moal. Oke, insya Allah. Kabehanana campurannya. Oh Ki, Bodoran. hati-hati di jalan jangan lupa baca doa Ki. Pokona geus nyaho baca doa. Iya Ki, saya cuma ngingetin Ki. Enggak. Nanti malam. Geus ya. Ada Ki. Assalamualaikum. Ya Kang Denny, ini memang sosok si bodas ini memang sosok makhluk yang unik lah, selalu ngikut ke kita gitu, ke saya itu dari udah sejak saya dulu masih gabung di program TV, dan dia yang mengarahkan saya ke sini, karena apa namanya Ki Jarot ini yang katanya dulu pernah ikut dengan Prabu Siliwangi yang pernah bersemayam dari salah satu pusakanya itu, dan pusaka itu disimpan sama Prabu Siliwangi di kawah, Yang di kawah Ratu atau kawah ini disimpannya. Itu memang salah satu pusakanya. Makanya Ki Jarot itu tinggal di Halimun itu akhirnya karena rumahnya dia itu ada di sana gitu. Gitu. Cuman saya secara pribadi sih Naon? Ki Jarot ya tadi nyebut ya. datang deui. Maneh mah hayang ini cakedeung. Ngomong deui. Tadi udah sampai mana Ki? Kakarak nih tapi ka eta ka Karawang. Arak deh tapi Disebut deui. Maneh mah. Geus nya Ada Ki. ulah digeroan-geroan. Enggak, saya lagi nyari ini namanya saya ini. Ki Jarot ya pernah saya nyebut Ki Jarot. Tak, ngomong deh harapan apa? Maneh mah. Benerang deui. Pokoknya nantilah saya nggak akan nyebut. Geus lah, cari mah. Amun maneh ngegeroan, aki baik deh. Ulah nyalakeun aki ah. Iya Ki, oke lah saya nyebut nama lain lah. Apa Ki? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi begitu tuh si bungsu lah, enggak kan bungsu ya? Udah. Bontot itu mah. Bontot udah. Bontot. Tunggu datang lagi enggak? Jadi gitu ada pusakanya dia. Ke saya sih dia nggak pernah nawarin ambil pusaka nggak, karena juga saya juga nggak tertarik lah sama pusaka itu. Karena saya lebih tertarik dengan itu dia, saya tertarik dengan ilmu hakikat gitu loh. Jadi kita nggak menyandarkan kepada syariat, kepada wujud, kepada benda gitu, tetapi pada hakikat kehidupan kita gitu loh. Makanya saya lagi mencoba untuk syariat juga kita perlu, gitu. Cuman jangan sampai syariat itu hanya sebagai gerakan aja, sebagai visual gitu, tetapi hilang dari inti makna, terutama ibadah-ibadah yang Allah, yang Nabi ajarkan ke kita gitu loh. Sholat itu adalah syariat, tapi kehusyuan adalah hakikat. Nah, gitu. Jangan sampai kita mengesampingkan hakikat itu, kehusyuan itu. Sehingga kita berupaya agar sholat kita itu bisa mendatangkan kehusyuan. Gitu. Karena sebelum mencapai titik hakikat, syariat itu harus kita sempurnakan. Dari gerakan, dari bacaan itu harus sempurna, baru kita bisa menguasai ilmu hakikat. Yang pada akhirnya nanti baru bisa mencapai titik ma'rifat. Jadi itu Kang. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah, khususnya buat saya dan kru yang lain gitu. Dan juga orang-orang yang bisa yang melihat tayangan saya ini gitu. Kang Denny. Terima kasih banyak. Saya harap juga Kang Denny masih mau menemani kita ini malam kita insya Allah nginep di sini, Kang Denny. Iya, Kang Denny juga nginep sini. Nginep sini ya, wes. Oh iya, Iya. mantap lah kalau begitu. Insya Allah. Ya. Oke, sahabat Syiar Dalam Gelap, itulah sedikit bincang-bincang saya dengan Kang Denny sebagai juru pelihara di lokasi Arca Domas ini, dan juga untuk nggak nyebut itu. Untuk hampir nyebut. Hah? KJR. Iya. Dengan KJR gitu, aman dengan data. Jadi kesian capek. Datang lagi ya. Ya, mudah-mudahan ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Insya Allah kita malam ini akan mukim dulu di sini, kita bermalam di sini. Mudah-mudahan Allah selalu curahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin, ya Allah. Oke, sahabat Syiar, ikuti terus penelusuran saya di lokasi Arca Domas, situs Cibalai. Dan bagi sahabat yang mau silaturahmi ke Kang Denny, ke situs ini silahkan. Karena lokasinya ini Masya Allah di sini, udaranya sejuk. Iya, Kang Denny juga ramah gitu. Insya Allah akan dibantu. Kalau mau minta penjelasan apa gitu, atau mutadabur alam, mau tafakur, itu insya Allah ini tempat yang cocok lah begitu ya. Nah, untuk lokasinya browsing aja, lokasinya di mana. Yang penting situs Cibalai, Arca Domas ya, Arca Cibalai, dan hubungin nih Kang Denny. Insya Allah semua bisa diiniin sama Kang Denny ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperintahkan oleh Hari yang beda untuk meluruskan banyak bangsa kalian yang menggunakan siluman harimau yang mengaku saya. Apa bukan kemiripan nama saja sebenarnya, bukan? Ya, Kemiripan nama. ada yang dapat menguasai saya kecuali dua manusia. Yang pertama? Boleh saya merasakan pertarungan dengan Anda?